Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia. Semoga rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang 6 tips sukses kuliah daring atau 6 tips sukses pembelajaran daring. Bagaimana agar perkuliahan yang kita lakukan dengan daring itu mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini tentunya posisi kita adalah sebagai mahasiswa atau sebagai siswa. Nah, mungkin teman-teman sudah memiliki trik atau teman-teman semua sudah memiliki cara untuk bagaimana agar mendapatkan hasil atau mendapatkan nilai yang maksimal, ya, baik itu dalam materinya ataupun mendapatkan dalam arti nilainya yang maksimal. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang membuat banyak sekolah dan perguruan tinggi kemudian memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan kemudian menggantikannya perkuliahan atau pembelajaran tersebut dengan kuliah daring atau pembelajaran daring, karena untuk menghindari adanya interaksi fisik secara langsung dan tentunya menekan atau memperkecil penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Nah, belajar secara daring atau secara online tentunya memiliki tantangan yang tersendiri yang tentunya berbeda dari perkuliahan atau pembelajaran secara tatap muka. Nah, kenapa? Karena di dalam pembelajaran daring itu dianggap lebih bebas dan fleksibel, ya, sehingga mahasiswa atau peserta didik itu kemudian mereka bebas untuk belajar. Nah, di dalam bebas untuk belajar atau bebas untuk tidak belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Sehingga di sini membutuhkan sebuah komitmen yang kuat agar mahasiswa atau siswa itu mau belajar secara mandiri. Nah, yang itu tentunya dilakukan di rumah. Nah, pembelajaran yang demikian tentunya membutuhkan sebuah pengawasan yang tentunya tidak mudah, ya. Oleh sebab itu, ya, maka dalam perkuliahan daring atau dalam kuliah daring itu membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Maka kemudian orang tua itu kemudian banyak yang mengeluh karena mereka itu selain harus mengawasi anak-anak itu harus belajar, tetapi juga kadang membantu dalam mengerjakan tugas-tugas siswa, ya, terutama ibu-ibu yang mereka memiliki anak yang masih belajar. Nah, ini tentunya tantangan yang harus dihadapi oleh semua di antara kita, ya. Nah, lalu tentunya mahasiswa juga begitu, karena adanya kuliah daring, maka kemudian dosen tidak bisa mengawasi mahasiswanya bagaimana belajar atau bagaimana mahasiswa itu dipastikan belajar. Maka kemudian banyak dosen yang kemudian memberikan tugas-tugas yang mungkin dianggap berat oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, begitulah, ya, yang terjadi di dalam perkuliahan online. Disitulah tantangan yang cukup berat, ya, bagi dosennya berat dan juga mahasiswanya mungkin juga akan terasa berat. Kenapa? Karena
banyaknya tugas yang harus dia selesaikan. Nah, yang berikutnya adalah penguasaan terhadap teknologi dan jaringan internet. Nah, untuk menguasai teknologi dan menguasai teknologi tentunya dibutuhkan fasilitas tertentu, sumber daya yang memadai, ya. Tetapi setidaknya walaupun tidak menguasai teknologi 100% karena memang tidak semuanya bidangnya teknologi, minimal adalah media pembelajaran yang digunakan secara online itu harus dikuasai oleh mahasiswa atau dosen. Nah, ini juga tantangan-tantangan yang baru dan juga adalah kebutuhan akan jaringan internet. Nah, ini juga sebuah tantangan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi mereka yang ada di daerah yang jaringan internetnya kuat, sinyalnya itu kuat, maka tidak akan banyak bermasalah di sini. Tetapi bagi mahasiswa atau dosen atau guru-guru yang kemudian itu mereka di daerah yang kurang sinyal, mereka harus bekerja keras untuk bisa menyampaikan ya pembelajaran atau kuliah daring itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Yang berikutnya adalah kemampuan finansial terhadap industri digital. Artinya kebutuhan terhadap kuota terhadap internet itu akan tinggi, ya. Sementara kalau kondisi ekonomi masyarakat itu tidak tidak bagus, tidak baik, maka juga akan menyebabkan kendala tersendiri di dalam pembelajaran daring atau dalam kuliah daring, ya. Jadi ketika orang tua itu mungkin di PHK atau dirumahkan karena COVID, sementara dia memiliki anak yang masih mahasiswa, maka kemudian anaknya harus bekerja, gitu ya. Ya, dia harus bekerja dan dia harus mencukupi, harus menyelesaikan juga tugas-tugas kuliahnya, begitu. Lah, ini harus juga harus kita pikirkan di dalam dunia pendidikan. Karena ternyata kebutuhan finansial itu menjadi tantangan tersendiri yang harus juga diselesaikan, gitu ya. Jadi antara ekonomi, kemudian kebutuhan digital dan pendidikan itu ternyata ada hubungannya. Nah, tidak mungkin perkuliahan itu berjalan baik kalau tidak ada jaringan internetnya. Nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan internet itu juga dibutuhkan ekonomi di sini. Nah, inilah sebagai tantangan-tantangan yang perlu ditanggapi, tantangan yang perlu diberikan solusi ke depannya. Nah, semoga ke depan tantangan-tantangan ini itu bisa diperkecil. Tetapi saya berharap semoga virus corona segera berlalu sehingga perkuliahan itu bisa berjalan normal sebagaimana sebelumnya, yaitu dengan tatap muka. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mencermati bahwa di dalam perkuliahan online itu setidaknya ada relasi yang tidak bisa kita abaikan. Ada relasi-relasi yang harus diperhatikan. Nah, ada 4 relasi yang bisa saya baca. Satu adalah relasi mahasiswa atau siswa dalam memanage dirinya sendiri. Memanage apa itu? Memanage waktunya untuk belajar, memanage waktunya untuk beribadah, memanage waktunya untuk menjaga kesehatan, memanage waktunya untuk menjaga kebersihan, memanage keuangannya untuk mengatur keuangannya walaupun dia mungkin belum bekerja misalkan. Tetapi saya kira penting untuk mengatur hal itu, gitu ya, supaya perkuliahan itu menjadi lancar, menjadi baik. Kalau tidak bisa mengatur waktunya, harusnya dia kuliah, mungkin dia karena tidak ada kewajiban untuk ke kampus, tidak ada kewajiban untuk bertatap muka, maka kemudian cak penake dhewe begitu ya, atau semaunya sendiri. Ini kan juga sesuatu yang tidak bagus untuk perkuliahan online. Nah, yang kedua adalah relasi antara mahasiswa dengan dosen atau kalau siswa dengan gurunya. Nah, relasi ini juga penting diperhatikan. Kenapa? Karena walaupun secara online tentunya komunikasi mahasiswa dengan dosen itu menjadi sesuatu yang harus menjadi sorotan atau menjadi perhatian penting. Bagaimana
komunikasi itu dibangun supaya tidak menimbulkan permasalahan. Misalkan presensinya harus jelas, bagaimana metode pembelajarannya harus jelas disampaikan oleh dosen. Kemudian siswa atau mahasiswa itu juga harus memahami bagaimana karakteristik dosennya, bagaimana karakteristik komunikasi dosennya, kapan dosen itu menanggapi permasalahan yang dihadapi mahasiswa, kapan harus berbicara kepada dosen, kapan konsultasi terhadap dosen. Tentunya itu semua melalui jaringan-jaringan atau melalui media-media pembelajaran. Nah, itu harus benar-benar terjaga komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, supaya sekali lagi pembelajaran itu jangan sampai terjadi atau terjadi kemacetan atau terjadi kemunduran atau bahkan berhenti sama sekali gara-gara tidak ada komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosennya gitu ya. Tiba-tiba misalkan hari itu tiba-tiba hari ini ujian, atau tiba-tiba hari ini dikasih tugas sedemikian banyak kan, ini saya kira ada komunikasi yang dalam tanda kutip ini tidak bagus. Karena tidak walaupun seorang mahasiswa belum tentu juga dia itu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang siap untuk mengerjakan tugas yang mendadak. Idealnya tentunya harus ada komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di dalam pembelajaran daring atau di dalam perkuliahan online. Jadi di sini relasinya sangat-sangat harusnya bagus gitu ya. Jadi harus ada komunikasi yang bagus dan komunikasi yang harus dibangun dengan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai adab yang bagus. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana berkomunikasi lewat WA, lewat media sosial. Misalkan seorang mahasiswa yang baik, tentunya dia menyebutkan salam, menyebutkan namanya lengkapnya, di kelas mana, NIM-nya apa ya, supaya supaya ada komunikasi yang baik, jangan sampai tidak memberikan identitas di dalam berkomunikasi ya. Karena apa? Karena sekali lagi itu menunjukkan sikap hormat, menunjukkan sikap seorang mahasiswa atau murid itu menghormati dosennya, menghormati gurunya, begitu ya. Gitu. Jadi etika di dalam hubungan sosial itu kemudian bergeser intinya ya. Karena yang awalnya menggunakan tatap muka kemudian akan menjadi perkuliahan ya, menjadi komunikasi yang serba digital. Maka di sini tentunya membutuhkan etika yang baru, yang itu bisa saja disepakati antara dosen dan mahasiswa, atau itu menjadi sesuatu aturan yang umum saja, sebagaimana umumnya, bagaimana adabnya yang bagus begitu ya. Itu adalah relasi mahasiswa dan dosen. Yang ketiga adalah relasi mahasiswa dengan teknologi. Sudah tadi di atas sudah saya singgung. Jadi kebutuhan teknologi itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pembelajaran kuliah online ini. Ya, semakin mahasiswa atau dosen itu kemudian menguasai teknologi, maka dia akan semakin mudah untuk menguasai materi-materi atau bagaimana semakin mudah untuk mendapatkan nilai plus dari sebuah perkuliahan begitu. Karena ketika tidak menguasai teknologi pembelajaran, maka di sana akan banyak gangguan masalah teknis ya, yang bisa mengganjal kelancaran, yang bisa mengganggu kelancaran perkuliahan. Yang berikutnya, yang keempat adalah relasi antara mahasiswa dengan lingkungannya. Artinya apa yang saya maksud lingkungan di sini adalah lingkungan bukan hanya lingkungan alam ya. Ya, lingkungan alam iya, tetapi bukan hanya lingkungan alam yang saya maksud. Kedudukan lingkungan yang sama adalah lingkungan, termasuk lingkungan keluarga dan juga lingkungan
di mana mahasiswa itu berada. Misalkan bisa saja terjadi komunikasi yang tidak baik dengan lingkungan keluarga misalkan, karena misalkan kuliah dari rumah, belajar dari rumah, dan itu dilakukan seharian misalkan. Ini kan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan mengganggu perkuliahan, yang dimana mahasiswa akan dianggap melakukan kegiatan yang negatif ya. Kuliah kok di rumah gitu ya, tidak membantu orang tua misalkan, seharian kok mengerjakan tugas, memang di rumah nggak ada tugas yang lain. Nah ini kan anggapan-anggapan yang mungkin saja sebenarnya tidak salah, tetapi dia tidak paham ya terhadap perkuliahan online itu sendiri lah. Hal yang seperti ini tentunya tidak tidak kita inginkan. Kondisi-kondisi yang seperti ini itu tidak kita inginkan. Artinya hubungan antara mahasiswa dengan lingkungannya itu harus berjalan dengan baik. Nah, bagaimana agar berjalan dengan baik? Tentunya harus ada komunikasi, harus ada dialog misalkan dengan anggota keluarganya, bahwa dijelaskan bahwa kuliah online itu seperti ini, tugasnya seperti ini, tugasnya banyaknya seperti ini misalkan. Maka akan dimaklumi oleh anggota keluarga, akan dimaklumi oleh masyarakat, akan dimaklumi oleh orang-orang di sekitar mahasiswa itu tinggal, bahwa ternyata perkuliahan online itu seperti ini dan seperti itu. Lah ini adalah cara kita atau cara mahasiswa yang harusnya dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan komunikasi yang tidak baik yang itu mengganggu perkuliahan atau pembelajaran online. Nah, tips kuliah online itu ada dua, saya bagi menjadi dua. Ada yang berhubungan dengan diri pribadi mahasiswa, dan itu yang berhubungan dengan di luar diri mahasiswa ya, terhadap lingkungan, terhadap teknologi, terhadap finansial, itu eksternal semua. Tetapi terhadap diri sendiri itu adalah mengatur waktunya, bagaimana mengatur waktu, kapan mengerjakan tugas, bagaimana mengatur ibadah dia sendiri, bagaimana dia mengikuti protokol kesehatan, bagaimana dia kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya, bagaimana dia harus mencari tempat yang nyaman untuk belajar dan kuliah online misalkan. Dan ini adalah internal, ada juga eksternal ya gitu. Langsung saja next. Nah, apa sih tipsnya? Yang pertama, yaitu tips yang pertama adalah atur waktu dengan baik. Saya kira mengatur waktu itu bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan tidak sulit gitu ya. Kenapa? Karena ini kembali kepada diri masing-masing mahasiswa ya. Bagaimana komitmen dalam mengatur waktu? Maka di sini tentunya harus dibutuhkan jadwal. Jadwal itu bisa dalam bentuk hari, bahkan bisa jam per hari gitu ya. Nah, maka atur waktu ya, belajar Anda, belajar mahasiswa, aturlah waktu belajar kalian itu sebagai seorang mahasiswa, agar mahasiswa itu tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas ya. Kalau memang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini gitu ya. Kalau tidak usah menunggu besok ya, kerjakan hari ini. Kalau bisa hari ini, kerjakan hari ini. Nah, kemudian juga di dalam hal ini biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Jadi kalau ini tugas dikumpulkan kapan? Dikumpulkan di akhir semester misalkan. Maka jangan nunggu di akhir semester baru kemudian bingung mana bukunya, mana bagaimana cara mengerjakannya. Jangan seperti itu. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Jadi biasakan ya mengerjakan tugas di awal waktu. Jangan menunggu akhir waktu baru dikerjakan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus komitmen terhadap pengerjaan tugas. Tentunya akan lebih mudah dilakukan jika komitmen pengerjaan tugas itu dalam arti begini ya, saya jelaskan aja. Kita seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita harus mengerjakan tugas itu jangan sampai menunggu batas waktu pengerjaan itu selesai ya, gitu. Jadi kita harus komitmen kapan tugas A itu selesai, kapan tugas B selesai, dan jangan sampai menunggu batas waktu maksimal baru kita kerjakan. Nanti akan menambah beban kita sendiri.
Nah, yang berikutnya adalah komunikasi yang baik. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, meskipun ya kita itu belajar dengan jarak jauh dengan pengajar, dengan teman-teman kita, ya bukan berarti kemudian kita bebas ya, santai dan menunda tugas, atau bahkan kita itu berkomunikasi dengan sakpenake dhewe gitu ya, dengan dosennya itu sakpenake dhewe. Justru saya kira komunikasi dengan pengajar dan 4 hal tadi yang saya sebutkan di atas itu justru sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika kita tidak ada tatap muka, kita kan kemudian mengandalkan sentuhan jari kita itu untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, maka oleh sebab itu ya, komunikasi harus berjalan dengan baik, harus menggunakan adab, menggunakan sopan santun di dalam media sosial atau di dalam media komunikasi yang kita gunakan gitu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan semua media komunikasi itu dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam perkuliahan. Sekali lagi, jangan sampai ya perkuliahan itu menjadi tidak baik karena komunikasi kita yang jelek, komunikasi kita yang salah arah. Nah, tentunya komunikasi ya di dalam perkuliahan online itu bisa kita bentuk dengan baik, misalkan dengan adanya WA group ya, atau WA Telegram misalkan. Nah, grup-grup chat itu digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan diharapkan ya supaya perkuliahan daring itu sukses, maka mahasiswa itu harusnya mengupdate setiap info yang ada. Jangan sampai mahasiswa itu tidak mau membuka grup-grup yang ada. Nah, ini juga kesalahan, sehingga ketika ada informasi penting dia kemudian tidak tahu dan tidak mau tahu gitu ya. Ini kesalahan penting. Adanya sebuah grup WA, adanya sebuah grup-grup chat yang lain itu kan berfungsi untuk supaya ketika ada informasi yang mendadak dan penting itu bisa terkonfirmasi dengan baik. Jadi jangan sampai ketika ada grup kemudian tidak ada komunikasi yang baik, dikasih informasi diem saja. Ini juga tidak bagus juga saya kira. Nah, seorang dosen harusnya bisa memberikan informasi yang update, dan mahasiswa kemudian seorang dosen yang baik tentunya memberikan informasi yang update perkuliahannya bagaimana, mengingatkan supaya presensi, mengingatkan agar diskusi berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Seorang mahasiswa juga kemudian merespon segala informasi itu dengan baik, melaksanakan informasi yang ada itu dengan baik dan lain sebagainya, sehingga perkuliahan online itu berjalan dengan sangat-sangat baik begitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang komunikasi juga adalah komunikasi dalam pengumpulan tugas. Nah, tugas itu sesuatu yang mungkin sensitif gitu ya bagi mahasiswa, maka ketika tugas itu disuruh untuk mengumpulkan, maka segera respon itu dibaca setiap pengumuman itu, bagaimana cara pengumpulannya, kapan harus dikumpulkan dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu melaporkan itu, kecuali itu sudah otomatis, misalkan mengumpulkan tugas lewat Google Classroom, itu tidak usah kemudian melaporkan menurut saya loh ya. Kenapa? Karena ketika orang itu mengerjakan tugas di Google Classroom misalkan, itu otomatis sistem itu akan mengingatkan kepada pemilik Google Classroom itu bahwa si A itu sudah mengumpulkan tugas, si B sudah mengumpulkan tugas. Nah, kecuali kalau memang ada perintah khusus dari dosen untuk kemudian melaporkan. Tapi kalau memang kalau di grup WA mungkin cukup melaporkan saja, Pak saya mengumpulkan ini, atau Bu saya mengumpulkan ini. Tapi kalau itu di dalam sistem itu saya kira tidak perlu untuk melaporkan tugas yang sudah dikumpulkan, karena sistem akan otomatis melaporkan kepada si pengajar atau dosen yang membuat kelas di Google Classroom. Nah, begitu. Yang berikutnya adalah kuasai teknologi. Ya. Nah, kalau dalam hal ini ada beberapa teknologi yang
penting untuk teman-teman mahasiswa itu kuasai. Satu, teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, teknologi di dalam mengerjakan tugas, dan teknologi terkait tadi teknologi dalam pembelajaran, metode perkuliahan, kemudian terkait tentang tugas, dan kemudian referensi. Mungkin 3 itu ya. Metode apa yang digunakan? Misalkan di dalam kelas A itu menggunakan e-learning atau e-learning semua, maka mahasiswa harus menguasai penggunaan e-learning. Bagaimana diskusi di e-learning, bagaimana bertanya di e-learning, bagaimana ngisi presensi di e-learning, itu harus dikuasai benar oleh mahasiswa. Jangan sampai sebagai seorang mahasiswa kok tidak tahu bagaimana cara presensi di e-learning. Padahal dosennya sudah bilang bahwa itu presensinya bisa diisi mahasiswa sendiri. Ini jangan sampai terjadi kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya tanya ke teman yang lain supaya bisa gitu. Dan saya kira tidak sulit hal yang seperti itu. Kemudian pembelajar bagaimana kalau itu menggunakan Google Classroom misalkan, dia harus dikuasai Google Classroom itu, bagaimana cara pengumpulan tugasnya, bagaimana cara mendownload materinya, bagaimana perkuliahannya, harus dikuasai benar dari awal. Kemudian kalau menggunakan Zoom ya, teman-teman harus paham juga bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana kodenya, bagaimana cara bergabungnya, bagaimana presentasi dengan Zoom, bagaimana meng-share materi di Zoom dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau menggunakan Google Meet, bagaimana download Google Meet, bagaimana sandinya, apa yang harus dimasukkan, bagaimana cara gabungnya, bagaimana berpendapat di Google Meet, bagaimana menyampaikan isinya di Google Meet. Itu teman-teman harus kuasai benar. Nah, itu kalau menggunakan metode itu. Lah yang lain itu misalkan di dalam tugas atau teknologi yang terkait tentang penugasan. Nah, tugas itu kan bermacam-macam. Ada yang tugasnya dalam bentuk Word, ada yang bentuknya PPT, ya, ada yang bentuknya video, ada yang harus diupload di YouTube. Nah, itu teman-teman harus kuasai. Bagaimana mencari itu? Bagaimana maksudnya menguasai itu? Teman-teman harus bisa menguasai Word, teman-teman harus bisa menguasai PowerPoint, dan mungkin saja teman-teman harus menguasai Excel. Jangan sampai Microsoft Office itu teman-teman tidak bisa. Harus bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus itu seperti apa, harus tahu. Nah, itu harus tahu. Mahasiswa tidak tahu, jangan sampai tidak tahu. Nah, yang namanya PowerPoint itu ya poin-poin saja gitu. Jadi itu yang perlu perlu dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa supaya perkuliahan daring itu mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menguasai pembuatan video, karena tidak bukan sesuatu yang asing ketika perkuliahan daring, maka dosen atau guru itu kemudian memberikan tugas membuat video. Nah, teman-teman itu gunakan aplikasi yang sederhana saja, tidak usah menggunakan aplikasi yang sulit, tetapi minimal aplikasi-aplikasi yang sederhana itu dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa. Misalkan membuat video dengan PowerPoint, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Aplikasi tertentu itu banyak sekali di dalam pembuatan video. Bisa menggunakan OBS, bisa menggunakan Camtasia, bisa menggunakan Wondershare, bisa menggunakan Facetune ya, bisa menggunakan tangkap layar ya seperti Facetune itu, bisa menggunakan banyak hal, bisa menggunakan PowerPoint itu tadi ya. Nah, jadi teman-teman harus menguasai itu. Paling tidak satu aplikasi saja yang terkait tentang pembuatan video. Nah, kemudian yang terakhir juga terkait video itu adalah teman-teman harus tahu itu
harus tahu atau harus paham tentang bagaimana mengupload video itu di YouTube misalkan, karena tidak menutup kemungkinan dosen akan menyuruh atau memerintahkan atau memberikan tugas bahwa video tertentu itu harus diupload di YouTube misalkan. Nah, teman-teman harus siap di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang demikian itu ya, tergantung tugas apa yang diberikan kepada teman-teman. Tetapi ketika teman-teman itu menguasai Office ya, dari minimal Word dan Excel dan PowerPoint, setidaknya teman-teman akan aman dalam mengerjakan semua tugas. Jangan sampai tidak bisa ngetik, jangan sampai tidak bisa buat PowerPoint, jangan sampai ya, itu harus, kalau belum bisa harus belajar dan belajar. Saya kira semua mahasiswa bisa menguasai Word dan PowerPoint tadi. Kemudian menggunakan aplikasi dalam pembuatan video ya, dari yang sederhana kalau bisa yang sulit. Tetapi karena mungkin bukan bidangnya teknologi, saya kira dimaklumi kalau banyak kekurangan, sehingga pemilihan aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi yang sederhana, dan itu tidak ada salahnya begitu ya, karena aplikasi yang sederhana apapun itu saya kira bagus ya hasilnya di dalam pembuatan video, terutama kalau hanya untuk presentasi yang bersifat sederhana. Kemudian yang ketiga, kemampuan teknologi yang harus teman-teman kuasai itu tadi kan teknologi di dalam teknik pembelajaran menggunakan e-learning, Google Chrome, Zoom atau Google Map ya. Mungkin ada aplikasi yang lain. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah penguasaan teknologi di dalam pengerjaan tugas. Ada satu Office dan kemudian video, itu teman-teman harus kuasai itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan teman-teman terhadap mencari referensi. Nah, ini penting juga. Ya, mungkin akan ada di video yang berikutnya bagaimana cara mencari referensi melalui Google atau melalui teknologi digital di zaman era Covid ini. Kenapa? Karena keterbatasan perpustakaan dan keterbatasan di dalam kita ya, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, itu kemudian kita harus dipaksakan untuk bisa mencari referensi yang bersifat digital begitu. Yang berikutnya adalah disiplin belajar dan selesaikan tugas ya, ini juga penting. Teman-teman tentunya harus tetap belajar, tentunya harus menyelesaikan tugas. Nah, setidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, teman-teman ketika mengerjakan tugas itu harus benar-benar memahami aturan tugasnya. Dikerjakan di mana, bentuknya apa, dikumpulkan kapan, waktu pengumpulannya kapan, metode pengumpulannya kapan. Misalkan ini dikumpulkan diketik atau ditulis tangan, pertama di kertas A4 folio bergaris atau apa. Nah, itu harus teman-teman harus benar-benar pahami itu. Jangan sampai teman-teman mahasiswa itu disuruh tulis tangan tetapi diketik. Ini kan fatal gitu ya. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya Word atau PDF. Harus teman-teman kuasai, atau bentuknya video. Nah, teman-teman harus benar-benar pahami aturan tugas itu. Ya, jangan sampai teman-teman itu lelah karena mengerjakan tugas tetapi tugas Anda itu salah, dianggap salah oleh dosen Anda. Jangan sampai hal ini terjadi. Harusnya tulis tangan, Anda ketik. Nah, ini kan sudah capek itu ya. Nanti ngerjakan lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Anda harus benar-benar mengatur waktunya. Kapan tugas itu diselesaikan? Kapan tugas itu harus dikumpulkan? Kapan tugas itu harus dimulai dikerjakan? Kapan? Jadi harus diatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak mengatur waktu sehingga waktu kita habis dan tidak mengerjakan tugas. Itu sesuatu kerugian yang sangat-sangat besar. Kemudian agar jadwal atau kegiatan kita itu teratur, maka silakan buat list tugas, list kuliah, list apapun. Apa yang teman-teman akan kerjakan pada hari itu, tolong catat di pagi hari.
ya tolonglah taruh di pagi hari. Saya pagi hari ini harus bantu di rumah misalkan dari jam 6 sampai jam setengah 8 dan lain sebagainya. Di setengah 8 jam segini saya harus begini, dari jam ini sampai jam ini saya harus mengerjakan tugas ini, dan ini saya harus kuliah, dan ini saya harus keluar dari rumah. Dan teman-teman harus seperti itu kalau bener-bener teman-teman mau disiplin di dalam pengaturan waktu. Atau paling tidak teman-teman itu menulis di dalam sebuah lembaran kertas begitu, atau di dalam sebuah buku, saya punya tugas ini, dikumpulkan itu ketika hari ini di bulan ini, dan saya harus mengerjakan mulai ini maksimal selesai pada tanggal dan hari ini misalkan. Jadi teman-teman harus punya daftar tugas teman-teman. Jangan sampai mahasiswa tidak memiliki tugas, ya, memiliki list tugas. Itu sesuatu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Bisa ditulis di lembar kertas, bisa ditulis di papan tulis atau di papan apa. Kalau itu memang punya di rumah, tulislah apa yang menjadi tugas teman-teman, dan tolong ditulis kapan pengerjaan maksimal harus dikumpulkan. Tugas itu harus dikumpulkan. Jangan sampai tidak memiliki seperti itu. Ya, sehingga tidak ada tugas yang tidak dikerjakan, atau tugas yang kelupaan atau dilupakan, atau memang pura-pura lupa. Jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga hasilnya akan mendapatkan yang maksimal. Kalau di sini A+ ya. Oke, yang berikutnya yang kelima adalah jaga kesehatan diri dan kenyamanan lingkungan belajar. Nah, karena kita di dalam era Covid, maka teman-teman harus tetap menjaga kondisi kesehatan. Teman-teman harus menjaga imunitas tubuh, harus menjaga imun tubuh. Teman-teman harus menjaga kebersihan. Teman-teman harus taat kepada protokol kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, terutama teman-teman harus menggunakan sanitizer, teman-teman harus menjaga jarak, dan teman-teman harus mengikuti protokol kesehatan intinya. Jadi ikuti semua prosedur protokol kesehatan. Yang kedua adalah teman-teman harus mencari lingkungan yang nyaman untuk belajar, supaya teman-teman dalam belajar daring itu bisa menjadi fokus, bisa menjadi nyaman, teman-teman bisa menjadi enak dalam belajar, sehingga tidak mudah lelah, tidak mudah cepat bosan, tidak mudah cepat cepat capek dan lain sebagainya. Teman-teman harus fokus, harus nyaman di dalam belajar. Oleh sebab itu, maka teman-teman harus menjaga kesehatan dan juga harus fokus, harus mencari tempat yang bersih dan juga nyaman. Karena tidak mungkin ya teman-teman itu tanpa kesehatan kemudian bisa belajar dengan baik. Bisa belajar tetapi mungkin tidak baik hasilnya. Atau teman-teman juga harus mencari tempat atau situasi yang nyaman untuk belajar. Ya, nyaman itu tidak harus mewah, nyaman itu tidak harus nyaman itu tidak harus yang wow ya. Tidak, saya kira nyaman itu menurut pribadi teman-teman sendiri, saya kira punya definisi. Tentunya kalau itu misalkan sedang kuliah online, tentunya membutuhkan situasi yang mungkin sepi, tidak diganggu oleh anggota keluarga yang lain, tidak diganggu oleh adiknya, tidak diganggu oleh bapak ibunya. Kalau itu memang misalkan menggunakan conference atau menggunakan webinar modelnya misalkan. Ya, jadi kalau menggunakan menggunakan metode yang webinar atau menggunakan presensi yang menggunakan conference menggunakan Zoom, teman-teman tentunya harus mencari lokasi yang mungkin sepi, yang tidak diganggu oleh anggota keluarga yang lain itu misalkan. Tapi pada prinsipnya adalah mencari lokasi yang nyaman, yang mungkin bersih, teman-teman tidak diganggu dan lain sebagainya. Ya, jadi tergantung situasi atau kondisi teman-teman pada umumnya. Jadi yang penting teman-teman menganggap bahwa lingkungan itu nyaman untuk belajar, lingkungan itu adalah aman untuk teman-teman mahasiswa belajar dan lain sebagainya, sehingga sekali lagi belajar itu akan menjadi menjadi nyaman, menjadi fokus dalam belajar itu. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Allah lah, karena Tuhan lah yang memberikan tambahan ilmu. Allah dan
Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa yang memberikan rezeki kepada kita, dan dialah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kesehatan, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kita rezeki, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang soleh dan solehah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita, maka kemudian kita haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita lakukan itu menjadi keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah 6 tips, dan jangan lupa kita semua selalu berdoa supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah 6 tips yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semua, kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi, ada kurangnya mohon maaf, ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya teman-teman semua memiliki tips dan trik tersendiri, tetapi inilah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi di dalam video-video yang selanjutnya.